Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat pemirsa Madinah Center yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, setelah kita memanjatkan syukur dan juga salam kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan kali ini kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada segenap pemirsa Madinah Islamic Center yang dirahmati oleh Allah. Di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Ibadah saat haraj maka seakan-akan hijrah menuju kepadaku atau hijrah bersamaku. Apa itu haraj? Maka para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan pembunuhan, ada yang mengatakan urusan yang samar. Tetapi ada garis merah yang bisa menyatukan itu adalah al-fitnah. Jadi ibadah di tengah fitnah, dan fitnah itu macamnya banyak. Pembunuhan itu fitnah, bencana alam itu juga fitnah. Fitnah yang terkait dengan jiwa, jasad, bahkan agama. Dan itu kiranya yang mirip sekali dengan yang dimaksudkan Imam An-Nawawi di dalam Syarh Muslimnya. Al-haraj yaitu fitnah, musibah, dan kesamaran urusan manusia. Kalau bisa mohon izin, kiranya mirip sekali dengan zaman saat ini. Dan itu ibadah yang mulia. Nikmat sekali ibadah di saat musibah. Cuma kebanyakan manusia memang melalaikan. Manusia enggan. Kenapa? Karena terlalu besar urusan ini, sehingga dunia yang dikemukakan. Padahal di dalam agama, ibadah mendekatkan diri kepada Allah memiliki dampak yang dahsyat sekali. Nah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di antaranya berpuasa dan ibadah yang melingkupinya di bulan Ramadan 1440 Hijriah tahun ini. Kita tahu bahwa siam merupakan kafarat, penggugur dosa. Kita bicara umum dulu. Contohnya dalam kasus di lapangan, jamaah haji berangkat di tanah haram, di tanah suci sana, kemudian melanggar dari manasik haji, maka mau gak mau harus membayar denda. Dan apa itu dendanya? Hadyan balighul Ka'bah. Harus menyembelih sesembelihan yang diperuntukkan kepada pemilik Ka'bah, yaitu Rabbul Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masalahnya adalah ketika jamaah haji itu sudah melanggar syariat haji, harus denda dam, tapi nggak punya duit. Itu yang pertama. Yang kedua, kasusnya punya duit untuk beli hewan kurban, sembelihan, tetapi di pasar Mekah kehabisan, nggak ada binatang kurban atau kambing misalnya. Coba sekarang, bagaimana syariat memberikan solusi? Ternyata solusinya, fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyratun kamilah. Ternyata kafarah bagi orang yang tidak mampu membayar dam hadyu itu puasa 3 hari di tanah suci, 7 hari ketika pulang, 10 hari lengkap sudah. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan sholatlah, Allah tidak memerintahkan sedekahlah, enggak, tetapi berpuasalah. Kasus yang kedua,
ketika ada orang yang belenjani sumpah atau janji. Dalam istilah syariatnya yamin. Umpamanya datang ke rumah saudaranya, kemudian ada cekcok sampai bersumpah atas nama Allah, wallahi aku tidak akan menginjakkan kaki di rumah kakakku ini lagi. Atau contohnya diundang juga oleh kerabat yang masih satu nasab, satu rahim, dijamu makanan seafood, kepiting, umpamanya udang. Ternyata alergi, perutnya mules sampai biduran, pusing-pusing, mual. Saking emosinya, namanya juga manusiawi ini, bersumpah atas nama Allah, aku tidak akan makan kepiting ini lagi. Nah, beberapa waktu kemudian dia butuh kakaknya, mau minta duit, mau minjem duit, minta bantuan, mau nggak mau harus datang ke rumahnya. Atau orang ini sudah kebal terhadap alergi makanan seafood. Nah, maka sumpah-sumpah yang terkait memutuskan tali silaturahim itu batil, nggak boleh dilakukan, harus dibatalkan. Bagaimana membatalkannya? Dengan kafarah, dan kafarahnya adalah it'amu asrah masakin, memberi makan 10 orang miskin, atau kiswatuhum, memberikan baju pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, ada tahrirul qobah, membebaskan budak, enggak ada perbudakan. Yang terakhir apa? Fasiyamu thalathati ayyam, berpuasa 3 hari berturut-turut. Kafarahnya lagi-lagi berpuasa. Oleh karena itu, pemirsa Madinah Center yang dirahmati oleh Allah, ibadah puasa ini mengibadah agung, terlebih ketika kita memulai mengisinya, menghabiskan waktu di dalamnya di tengah-tengah pandemi musibah virus corona saat ini. Tadi, ketika kita bisa fokus di dalam beribadah, maka hati kita akan bisa merasakan nikmat, bertakarrub kepada Allah, sehingga pahalanya juga bisa lipat-lipat, bahkan disamakan dengan hijrah kepada Rasulullah SAW. Kita tahu kita ini bukan muhajirin, jauh sekali, tetapi kalau pahalanya mirip, betapa bangganya kita. Dulu itu orang hijrah itu susah, mulai dari perbekalan, mulai dari mental, mulai dari keluarga, susah sekali. Nah, kita terbuka sekarang. Nah, oleh karena itu kami sampaikan 2 saja nasihat dari seorang khalifah yang sangat adil, dijuluki Umar Ats-Tsani, yaitu Khalifah Al-Khamisah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, terkait motivasi kita. Semoga kita senantiasa semangat di dalam melaksanakan ibadah, khususnya di bulan Ramadan pada tahun ini yang memang lain daripada Ramadan sebelumnya. Poin yang pertama, beliau katakan, laisa taqwallah bisiyamin nahari wala biqiyamil lail, walakinna bitarki ma harramallahu wa adai maftaradallahu, faman ruziqa ba'da dzalika khaira fahuwa khairun ila khair. Definisi takwa menurut Umar bin Abdul Aziz adalah bukannya orang-orang yang senantiasa mengisi siangnya dengan puasa, malamnya dengan qiyamul lail, wa takhlid fi ma baina dzalik, atau mencampurkan keduanya sebagaimana notabene kaum muslimin saat ini. Tetapi takwa itu adalah senantiasa meninggalkan apa yang Allah larang, senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Setelah itu yang terjadi, Allah akan berikan kebaikan. Dan kalau Allah sudah menghendaki kebaikan kepada hambanya, apa yang terjadi? Ya, hamba itu menjadi soleh dari demi hari, waktu demi waktu. Ayo kita pupuk ketakwaan. Ya, ujung dari ibadah Ramadan kita apa toh? La'allakum tattaqun.
Semoga kita menjadi figur-figur yang bertakwa. Bukan hanya cuma menahan lapar, menahan haus, menahan bercampur suami istri di siang hari Ramadan. Ya, tetapi dengan senantiasa ingat bahwa ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Bagaimana orang puasa menahan lapar dan haus, tapi ternyata sholat wajibnya tidak diperhatikan. Bagaimana orang taraweh lengkap sebulan full, tetapi masih memakan atau bekerja di tempat-tempat riba. Ini nggak nyambung dengan definisi takwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kami ajak jamaah pemirsa Madinah Center yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Toha Allah mengkisahkan Nabi Musa itu ketika berjalan dari Madian mau ke Mesir, niatnya apa coba? Ingin ketemu dengan ibunya, dengan orang tuanya yang sudah lama nggak ketemu. Lihat perjalanan apa? Seorang anak birrul walidain. Ternyata di tempo itu, di masa itulah Allah panggil Nabi Musa di Bukit Sinai. Dan ada nubuah, risalah kenabian di sana. Masya Allah. Amal soleh bukan ini? Amal soleh. Madian ke Mesir itu perjalanan yang susah. Tetapi Nabi Musa ada di tengah-tengah itu, hanya ditemani pasangannya. Tetapi karena niat berbakti kepada orang tua, Allah bonuskan risalah kenabian. Di tengah wabah seperti ini, bayangkan kita nggak bisa ketemu dengan orang tua, dengan peraturan misalnya dilarang mudik, dilarang pulang kampung. Ya, orang kalau nggak paham definisi takwa, digoreng perbedaan mudik sama pulang kampung. Ya, tetapi kemudian kita bisa bersabar untuk tidak bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, contohnya ayah ibu kita atau salah satu dari mereka. Tetapi ternyata Allah berikan solusi lain. Apa itu? Gadget. Kita mungkin bisa membelikan mereka HP atau mereka memiliki HP. Hubungi setiap hari, minta doa dari mereka dan doakan mereka, tanyakan kabar mereka, apa kebutuhan yang bisa dikirim umpamanya. Masya Allah, ini simple, hanya modal lisan, tetapi bernilai ibadah dan itu berlipat-lipat. Khair fahuwa khair, kebaikan dari Allah dan orangnya itu akan menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu meminta kepada Nabi Musa, wa ma tilka biyaminik, di tangan kananmu itu ada apa Musa? Ada tongkat. Ya, ada tongkat untuk gembala, tongkat untuk berjalan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 19 surat Toha itu, qala alqiha ya Musa, lemparkan tongkat itu. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Ketika dilemparkan ternyata apa? Hayyatun tas'a. Ada ular-ular yang mulai gelibet-gelibet, desas-desis. Nabi Musa kenapa? Takut loh. Masya Allah. Ini tabiat. Nabi Musa itu ketika tongkatnya berubah menjadi ular takut. Nabi, Rasul, ulul azmi. Maka ketika kita juga takut terhadap wabah, takut terhadap corona, ini merupakan tabiat manusia terhadap penyakit. Boleh. Sebagaimana Nabi Musa takut melihat ular awalnya, baru kemudian Allah menyampaikan, qala khudha wa la takhaf, jangan takut, ambil lagi, sanu'iduha siratahal ula, akan Allah kembalikan ke dalam bentuk semula, yaitu tongkat. Nabi Musa aja ketika melihat hal tersebut takut, kemudian diminta oleh Allah untuk mengambilnya lagi, jadilah berubah tongkat kembali, yang nanti di hadapan Fir'aun menjadi thu'ban mubin, nyaploi ular-ularnya, hasil sihir-sihir penyihir Fir'aun. Ya, yang dari sabuk, dari tali temali macam-macam itu. Nah ini
tongkat saja di tangannya ulul azmi Musa alaihissalam, ya, apalagi hati kita. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Hati kita ini, ya, hati kita ini di antara dua jemari Allah, dari jemari-jemari Allah yang Allah miliki. Ini akidah terkait asma dan sifat Allah punya jari jemari. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada Allah, tetapi kita mengimani Allah punya jari jemari. Dibolak-balikkan terserah kehendak Allah. Maka ayo kita memiliki hati sebagaimana hati orang-orang yang terdahulu, yang beriman, yang senantiasa taqarrub kepada Allah, baik di saat lapang maupun di saat susah. Dalam surat An-Nas itu kan setannya itu alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan saja waswasnya cuma di dada, nggak sampai relung hati yang paling dalam, nggak sampai. Allah sampaikan itu yuwaswisu fi qulubin nas, enggak. Karena di hati yang paling dalam itulah Allah membolak-balikkan. Dan kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, kokohkan hati kami, kokohkan amal kami ini mengarah terus, condong terus ke agamamu, condong terus kepada ketaatan untukmu. Ini yang pertama. Yang kedua, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menyatakan, adrakna salaf la yarona al-ibadata bi kasrati siyami wala shalah walakin kaffa an i'radhin nas. Kami mengetahui, kami mendapati salafus saleh dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, mereka melihat value ibadah itu bukan banyaknya puasa, bukan banyaknya sholat. Meskipun puasa dan sholat itu penting, amalan utama, tetapi lain daripada itu, salafus soleh melihat bahwa hasil internalisasi nilai dari ibadah adalah kafu ani aradin nas, menahan diri ucapan, lisan, komentar untuk tidak mencaci kehormatan manusia, mencelanya, menghinakannya, ya, mencaci maki. Ini dua saran yang begitu mulia, yang sangat cocok untuk hari-hari ini, supaya kita menjaga lisan. Lisan itu bukan lisan di bibir saja, jempol ini juga lisan, jari ini juga lisan, dengan adanya status, instastory, kemudian macam-macam dari sosial media yang kita miliki. Oleh karena itu, jangan jadikan puasa kita puasa yang merugi, yang siam kita hanya dibalas rasa haus dan lapar, qiyam kita hanya dibalas dengan kesusah payahan dan rasa capek. Na'udzubillahi min dzalik. Lah bagaimana? Tahan diri. Kita tahu kalau kita ini bukan penguasa, ya nggak usah ribut-ribut urusan penguasa. Kalau kita ini bukan para medis, ya nggak usah ngurusi urusan medis. Kalau kita ini bukan ulama, ya nggak usah urusi urusan ranahnya ulama. Sudah, tinggal kita taati saja himbauannya. Kalau ada maslahat kita lakukan, kalau enggak ya sudah, ya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kalau itu nilainya maksiat. Akhir dari apa yang akan kami sampaikan, ayo semangat tetap ibadah meskipun di masa seperti ini. Dengan apa? Pertama, jaga sholat 40 rakaat. Masya Allah. Apa itu sholat 40 rakaat? Wajib 5 waktu 17. Ditambah taraweh, witir, ya anggaplah 11. Ditambah rawatib nafilah, sholat sunnah, baik yang qobliyah maupun yang ba'diyah 12. 17 tambah 12 tambah 11, genep 40. Di rumah semuanya bisa kita capai. Kemudian zikir pagi dan sore.
Di sana ada lafaz ya Hayyu ya Qayyum. Di sana ada zikir Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Di sana ada zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kemudian zikir mutlak, silahkan. Apa aja zikir mutlak itu? Astaghfirullah wa atubu ilaihi, la haula wala quwata illa billah. Atau zikirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian tilawah Quran, murojaah, baca buku yang bermanfaat. Berikutnya juga sodakoh. Sodakoh tusir sekarang paling bisa. Bagaimana dengan online? Ya, contohnya di media ini kita memiliki Islamic Medina Center di Sukoharjo, ada kontaknya, hubungi. Di rumah bisa kita transfer ya melalui rekening kita, melalui apapun itu ya, WA dan sebagainya, silahkan. Mungkin bisa diambil oleh yang berwenang di Madinah Center. Masya Allah, tudfi'u ghadabatur Rabb. Sedekah sir itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang masih bekerja tentunya senantiasa bekerja, meskipun itu apa istilahnya, bekerja di rumah ataupun bekerja di luar rumah dengan safety dan seterusnya. Maka kembali lagi bahwa di tengah ujian dan cobaan tetap bisa bertakwa, tetap bisa memupuk ibadah, bahkan Allah akan memberikan ganjaran yang lebih karena kesabaran kita juga lebih. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.